Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Istilah trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Sehingga trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, apa saja sih kegunaan dari trigonometri itu? Check it out. Di sini ada kegunaan dari trigonometri dalam navigasi, yaitu untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di lautan. Kemudian, trigonometri juga berguna untuk mencari ketinggian menara dan juga pegunungan, sehingga jika ada suatu objek atau benda yang sangat tinggi dan kita dapat dengan mudah menggunakan prinsip trigonometri untuk mengukur ketinggian sebenarnya. Dan trigonometri juga digunakan dalam bidang oceanografi. Nah, gunanya adalah untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Dan trigonometri juga sangat berperan penting dalam bidang astronomi, yaitu untuk menemukan jarak antara benda-benda di angkasa. Trigonometri, khususnya fungsi sinus dan kosinus, juga merupakan dasar bagi teori fungsi periodik pada gelombang suara dan cahaya. Nah, dalam bidang arsitektur, trigonometri juga berguna, guys. Trigonometri juga sangat berperan penting, khususnya pada ilmu falak atau ilmu astronomi Islam, untuk menentukan waktu sholat, awal bulan, untuk menentukan awal tahun, dan yang paling penting adalah menentukan arah kiblat secara tepat dan akurat. Ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan arah kiblat yang menggunakan prinsip trigonometri. Dapat dilihat di sini ada kotangan, ada tangen, ada cos, ada sin. Ya, jika kelak kamu akan melanjutkan studi di bagian ilmu falak atau ilmu astronomi, maka trigonometri ini sangat berperan penting dan sangat penting. Terlihat gambar segitiga dan kelak dapat dilakukan penghitungan arah kiblatnya dengan menggunakan prinsip trigonometri. Kemudian, siapa saja tokoh Islam penemu trigonometri? Adalah Al-Battani. Beliau menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Ada Al-Biruni yang menemukan sudut istimewa. Kemudian ada Abul Wafa. Beliau menemukan rumus dasar trigonometri sin, cos, dan tangen. Nah, semakin semangat kan belajar trigonometrinya? Ayo kita lanjut belajar perbandingan trigonometri. Jika ada segitiga siku-siku seperti pada gambar ini, kita beri nama segitiga siku-siku ABC. Sisi segitiga yang berada di depan sudut A, ini kita beri nama sisi A kecil. Kemudian, sisi yang berada di depan sudut B, ini kita beri nama sisi B kecil. Kemudian, sisi yang berada di depan sudut C, ini kita beri nama sisi C, atau disebut juga hipotenusa atau sisi miring. Ya, untuk sudut biasanya dilambangkan dengan alfa, kemudian bisa juga beta, kemudian bisa juga gamma, bisa juga theta. Nah, misal di sini saya berikan simbol untuk sudut A sebagai sudut alfa. Kemudian, bagaimana perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ABC ini? Nah, kita lihat. Perbandingan trigonometri untuk sinus disingkat dengan sin, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, dapat disingkat dengan demi. Kemudian, kosinus disingkat dengan cos. Perbandingannya adalah sisi samping berbanding sisi miring, atau disingkat dengan sami. Kemudian tangen disingkat dengan tan.
Perbandingannya adalah sisi depan berbanding sisi samping, atau disingkat dengan desa. Kemudian ada kosekan, disingkat dengan CSC, yaitu perbandingan antara sisi miring berbanding sisi depan, disingkat dengan mide. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kosekan adalah kebalikan dari sin. Kemudian ada sekan, atau disingkat dengan sech, yaitu perbandingan antara sisi miring berbanding sisi samping, disingkat dengan misa. Nah, misa ini adalah kebalikan dari cos. Ya, ini kebalikan dari cos. Dan yang terakhir adalah kotangen. Kotangen, atau disingkat dengan COT, kot, yaitu perbandingan antara sisi samping berbanding sisi depan, atau disingkat juga dengan sade, atau kot tangan. Ini adalah kebalikan dari tangan ini ya. Nah, cara menghafalkannya adalah sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa. Kemudian kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, kot tangan kebalikan dari tan. Oke, baik, kita coba untuk menentukan trigonometri dari sudut alfa. Nah, misal kita beri ukuran posisi C-nya ini berapa ya? Nah, jika sisinya belum diketahui, maka cari terlebih dahulu dengan menggunakan Pitagoras. Ya. Untuk sisi miring atau sisi C, dapat kamu cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jika sisi miring yang dicari, maka tinggal kamu jumlahkan saja ya. Jadi akar kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain adalah 3 kuadrat. Dan juga sisi B yaitu 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu berapa? 9. 9 ditambah 16. Berarti 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka sisi C ini adalah 5 cm. Ya. Kemudian kita cari untuk perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita cari adalah perbandingan dari sinus atau sin sudut alfa. Sin itu tadi perbandingannya adalah demi sisi depan berbanding sisi miring. Nah, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi A. Berapakah panjangnya? Ya, 3. Kemudian miring. Sisi miring dari sudut alfa adalah C. Ya, hipotenusa ini tadi adalah sisi miring. Sehingga perbandingan dari sinus alfa adalah 3/5. Itu ya. Untuk kosinus alfa. Cos itu perbandingannya adalah sami, sisi samping berbanding sisi miring. Sisi samping sudut alfa adalah sisi B. Perbandingannya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Maka untuk kosinus alfa, kosinus sudut alfa perbandingannya adalah 4/5 atau 4/5. Untuk tangen alfa, ingat perbandingannya adalah desa. Sisi depan berbanding sisi samping. Sisi depan sudut alfa adalah sisi A. Berarti di sini 3 berbanding sisi sampingnya sudut alfa adalah sisi B. Maka perbandingan trigonometri tan alfanya adalah 3/4. Kebalikan dari sin, ya perlu diingat, kebalikan dari sin adalah kosekan.
kita singkat dengan CSC alfa. Jika perbandingan sin adalah demi, maka kosekan perbandingannya adalah mide. Miring, sisi miring berbanding sisi depan. Sisi miring dari sudut alfa adalah 5. Sisi depan sudut alfa adalah 3. Ya, dan untuk sekan alfa adalah kebalikan dari kosinus alfa. Jika kosinus alfa perbandingannya adalah sami, maka sekan alfa perbandingannya adalah misa. Sisi miring berbanding sisi samping. Sisi miring sudut alfa adalah 5. Kemudian sisi samping sudut alfa adalah 4. Maka perbandingan untuk sekan alfa adalah 5/4. Terakhir kita tentukan nilai dari kotangen. Disingkat dengan kot alfa. Kot alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Jika tangen alfa perbandingannya adalah desa, sisi depan berbanding sisi samping, maka untuk kotangen alfa adalah sade. Sisi samping berbanding sisi depan. Sisi sampingnya adalah 4, sisi depannya adalah 3. Nah, ini adalah perbandingan dari trigonometri yang kita dapat dari sudut alfa. Ini ya. Nah, sekarang coba kamu berlatih untuk menentukan perbandingan trigonometri apabila dilihat dari sudut beta atau sudut B. Ya, coba kamu tentukan untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut beta. Ya, selamat berlatih.